Selamat malam untuk keluarga besar Teknik Lingkungan dimanapun berada. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Isa Kombes, angkatan 2002. Dalam kesempatan ini saya sharing sedikit pengalaman saya dari saya studi hingga sekarang. Memang bagi saya agak terlambat untuk sharing karena sharing pengalaman ini sudah pernah diadakan oleh Teknik Lingkungan beberapa bulan yang lalu. Namun saya ingin sharing terkait perkembangan diskusi dalam grup WA, di mana yang paling penting sharing itu bagi saya itu sharing antar alumni dan jurusan dulu, karena untuk teman-teman yang studi itu akan bisa kita lakukan saat alumni dan jurusan memiliki satu konsep yang sama. Karena pada dasarnya setelah teman-teman yang studi saat ini mereka keluar, mereka juga akan berada dalam posisinya alumni. Sehingga bagi saya perlu untuk teman-teman alumni sharing pengalamannya masing-masing, sehingga berdasarkan pengalaman yang ada akan menjadi gambaran untuk adik-adik di studi. Yang pertama, saya sharing bagaimana perjalanan saya dan faktor apa yang mempengaruhi perjalanan saya dari awal saya studi hingga saat ini. Dan di dalam proses perjalanan saya ini saya mengalami beberapa proses, dan dengan apa saya melaluinya saya akan menyampaikan secara singkat untuk dapat dipahami. Perjalanan saya studi di Teknik Lingkungan selama 6 tahun, yang dimulai tahun 2002 hingga 2008. Lalu kemudian saya mendalami ilmu lingkungan selama 6 tahun dengan cara saya mendampingi teman-teman yang KP dan skripsi dari luar kampus. Dalam perjalanan saya mendalami ilmu lingkungan, tahun 2010 saya tembus pegawai di Pegunungan Bintang, dan saya penempatannya di Bapeda pada bidang penelitian dan statistik. Namun saya kerja 1 bulan saja, setelah itu saya turun kembali dan kembali mendalami ilmu saya bersama teman-teman yang KP dan TA saat itu. Setelah 6 tahun saya mendalami, 2 tahun berikutnya saya mendapat pekerjaan di 2 lembaga. Yang pertama di lembaga Yayasan Mukele di Kota Ambon dalam kegiatan perencanaan penyusunan master plan air limbah Kota Ambon. Yang kedua, saya kerja di konsultan Dwi Karsa dalam kegiatan pendampingan SOP UPT Tinja Kota Jayapura. Setelah itu saya 4 tahun mengembangkan kapasitas saya. Di saat itu di Kota Sorong saya mengikuti 2 pelatihan. Yang pertama pelatihan LAS di BLK selama beberapa bulan, kemudian saya mengikuti
pelatihan dari Pamsimas di Bali. Setelah pelatihan kembali ke Sorong. Dalam penempatannya saya tidak ke tempat penempatan karena ada halangan. Dan kemudian setelah itu saya melakukan kerja-kerja lepas seperti menawarkan pembuatan peta-peta kelurahan, puskesmas, membuat laporan-laporan dari beberapa orang yang saya kenal, dan itu berlangsung selama 4 tahun. Dari hasil saya menawarkan peta, akhirnya mengantarkan saya untuk bekerja atau mendapatkan lowongan pekerja pada lembaga yang saya kerjakan saat ini. Saat ini saya bekerja di perkumpulan Papua Forest Watch yang bergerak dalam hal illegal logging, merbau atau kayu besi. Jika dilihat dari proses awal saya studi hingga saat ini, hanya 2 faktor yang mempengaruhi perjalanan saya, yaitu faktor teknis dan non teknis. Dan faktor teknis ini bisa atau dapat dilihat dari tabel yang sudah saya identifikasi di bawah. Sedangkan untuk faktor non teknis nanti akan saya jabarkan ke depan. Dalam proses perjalanan saya mengalami perubahan mental secara perlahan maupun secara cepat, atau bisa saya katakan perubahan secara evolusi dan revolusi. Untuk perubahan secara evolusi saya atau bisa dilihat dalam lamanya saya mendalami ilmu lingkungan yang kurang lebih 12 tahun, baik secara terbimbing atau water studi maupun di luar. Dan kemudian dalam tabel saya memberi warna merah pada kolom tabel, di mana saat saya pengembangan diri itu saya lakukan secara pribadi. Jadi saat itu perjalanan saya itu tidak dibimbing orang, jadi mandiri sekali. Dan berikutnya secara revolusi ini bisa didapat saat kita terlembaga atau berada di suatu lembaga, karena kebutuhan pekerjaan membuat kita harus bisa secepat mungkin beradaptasi dengan kondisi yang ada. Nah, disitulah menciptakan atau membentuk namanya atau proses seleksi alam. Dan sepanjang jalan yang dilalui kita sama-sama pernah mengalami bahwa jika seseorang tidak memiliki daya tahan yang baik, dia akan putus di tengah jalan. Nah, baik di studi maupun di dunia kerja saat ini, kalau kita tidak bisa bersaing, pasti kita akan keluar dari pekerjaan itu. Nah, bagaimana saya bisa melaluinya? Ada 3 hal yang menunjang atau yang saya pegang selama ini. Yang pertama yaitu rajin. Bagi saya, dan apa yang sudah pernah disampaikan orang tua dulu selama studi, bahwa tidak ada mahasiswa pintar atau mahasiswa bodoh. Yang ada itu mahasiswa rajin dan mahasiswa malas. Dan saat di dunia kerja atau di lembaga pun juga sama. Tidak ada karyawan yang pintar atau karyawan bodoh. Yang ada karyawan itu rajin atau
malas. Nah, yang berikutnya saya artinya banyak praktek sendiri. Dilihat dari perjalanan saya banyak mencoba sesuatu dengan praktek, karena saat mempelajari sesuatu yang otodidak, mau tidak mau percobaan selalu dilakukan. Beda dengan kalau kita dibimbing orang. Dan selanjutnya, perjalanan yang sudah dilalui ini pasti setiap kita alumni ataupun yang mahasiswa memiliki jejak-jejak masing-masing. Bicara tentang jejak, ini bicara tentang seseorang yang melakukan, dan jejak ini bagi orang yang melihat hanya bisa merasakan. Dan jejak saya yang paling panjang itu bisa saat studi maupun saat membantu teman-teman KP maupun skripsi. Nah, ini 4 hal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.